Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada para wanita, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan penyimpangan syariat yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Adapun penyimpangan syariat yang sering dilakukan oleh para wanita, dan kita lanjutkan penyimpangan yang ke-11, yaitu tidak membekali diri dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian wanita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang mana tidak mengenal Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Bahkan mereka membacanya dengan suara yang keras, memakai mic di masjid sampai larut malam, sehingga mengganggu tetangganya, baik yang ada yang sehat maupun ada yang sakit. Demikian juga mengganggu tetangganya yang muslim maupun yang kafir, dan tidak membaca Al-Quran dengan tartil, dan tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui, memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga fungsi Al-Quran menjadi hilang, yaitu sebagai petunjuk dan pelajaran. Ada lagi tidak pernah kenal dengan salat witir, salat duha, dan tidak menjaga salat sunnah rawatib, yaitu salat yang mengiringi salat yang wajib. Dan ini kaum muslimin dan muslimat, khususnya para wanita, hendaklah kalian menghindarinya, karena ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan termasuk perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang melalaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, min husnil islamu mar'i tarkuhu ma la yakni. Termasuk kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian penyimpangan yang ke-12 yang sering dilakukan oleh para wanita, senang kepada majalah-majalah murahan, kaset-kaset video dan nyanyian, serta sangat perhatian terhadap acara film, sinetron, pertandingan atau permainan dan yang lainnya, baik melalui televisi, video, melalui alat yang merupakan ujian bagi umat sekarang ini, yaitu parabola. Semua tontonan tersebut, permainan tersebut melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan membentuk karakter, akhlak yang jelek, sehingga banyak para wanita itu yang mereka membuka auratnya dan mereka melawan suaminya gara-gara ia sering menonton sinetron atau permainan yang tidak
bermanfaat, sehingga di antara mereka juga banyak berpakaian, berpenampilan yang jauh dari syariat Allah. Mereka membuka aurat dan memakai baju sesuai gaya-gaya yang dilakukan dalam sinetron tersebut. Kemudian penyimpangan yang ke-13 yang sering dilakukan oleh para wanita. Ada sebagian wanita yang menyemir rambutnya dengan warna hitam dan mengubah warna ubannya dengan warna hitam, bukan dengan pacar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir zaman qaumun yakhdabuna bis-sawada kahawasilil hamal la yarihuna rahiyatal jannah." Rawahu Abu Daud dan Nasai. Akan ada pada akhir zaman orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti bulu-bulu darah. Mereka itu tidak akan dapat mencium baunya atau wanginya surga. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyemir rambut kita dengan warna yang hitam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, khususnya para wanita, penyimpangan yang ke-14 yang sering dilakukan. Ada sebagian wanita yang menyalahi sebagian sunnah fitrah, misalnya tidak memotong kuku yang panjang, sehingga terlihat ada sebagian mereka memanjangkan kukunya, kemudian dipoles dengan cat kuku, padahal cat kuku itu, yaitu gitek, menghalangi sampainya air ke kuku. Akibatnya kalau dia berwuduk kemudian melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah, karena wuduknya tidak sah. Air wuduknya tidak sampai ke kuku. Oleh karena itu, jika dia memang harus memakai cat kuku tersebut, maka dia harus menghilangkannya sebelum berwuduk. Kemudian penyimpangan selanjutnya, yaitu merebaknya fenomena ijab, sikap mengidolakan seseorang di kalangan kaum wanita, khususnya di sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Bahkan terjadi banyak di masyarakat yang mana mereka mengidolakan wanita-wanita yang bermaksiat kepada Allah, bahkan wanita-wanita yang kafir, sehingga mereka mencontoh gaya rambutnya, gaya pakaiannya, meskipun jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, yang mana Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Penyimpangan selanjutnya yaitu penyimpangan yang ke-16, berkawan dengan wanita-wanita yang berperangai jelek, yang dapat mendorongnya untuk meremehkan hak-hak Allah yang harus dia lakukan, lalai dalam menjaga kemuliaan dan kehormatannya, sehingga ia dapat menjerumuskan pada tindakan yang tidak terpuji. Maka itu, wahai para wanita, carilah teman bergaul yang dapat meningkatkan iman dan amal soleh kalian, agar kalian selamat di dunia ini dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan atau untuk bergaul dengan orang yang baik agamanya dan memperhatikan kepada siapa kita berteman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini halili, falyanzur ahadukum may yuhalil." Hendaklah seseorang itu memperhatikan kepada siapa dia berteman, karena seseorang itu bersama agama temannya. Maka hendaklah ia memperhatikan kepada siapa dia berteman, karena kalau dia berteman, bergaul kepada orang yang maksiat kepada Allah, maka dia akan mengikutinya, bahkan akan mengikuti agamanya, sehingga dia akan sesat dan bahkan murtad, keluar dari Islam. Selanjutnya, penyimpangan yang sering dilakukan oleh para wanita, yaitu mereka berbela-sungkawa atas kematian seseorang selain suaminya lebih dari 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu ra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahadda ala maitin fawqa salasi layal illa zawjin fa innaha tahaddu alaihi arba'ata ashhur wa ashra." Muttafaqun alaih. Tidak dihalalkan bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir untuk berbela-sungkawa atas kematian seseorang lebih dari 3 malam, kecuali atas kematian suaminya, maka dia berbela-sungkawa selama 4 bulan 10 hari. Penyimpangan selanjutnya yang ke-18 yang sering dilakukan oleh para wanita, tidak konsisten dengan syarat tata cara bela sungkawa yang diperintahkan oleh syariat Islam yang suci. Tata caranya adalah dengan tidak menggunakan dandanan, perhiasan, pacar, sifat mata, parfum dan lain semacamnya. Juga tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dalam kondisi terpaksa, dan tidak disyaratkan mengenakan pakaian hitam karena tidak ada dasarnya. Bahkan ini termasuk hal yang batil dan yang tercela. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, para wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun penyimpangan yang ke-19, membuat makalah, tulisan-tulisan untuk surat kabar dan majalah yang berisi kalimat-kalimat cinta yang tidak pantas dan cerita khayalan yang dapat membuat goncang hati para pemuda. Bahkan para wanita memajang foto-foto mereka, bahkan memajang foto mereka yang membuka aurat, yang mereka berdandan, baik itu di Facebook, di Instagram maupun di WA atau di media-media yang lainnya, yang semuanya ini mengandung fitnah dan menyebarkan maksiat, dan mereka akan menanggung dosanya. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, khususnya para wanita, hendaklah berhati-hati dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, yang mana umur kita ini sebentar, kita hidup di dunia ini sebentar. Kalau kita tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, bahkan banyak melakukan penyimpangan dan maksiat yang kita mengikuti hawa nafsu kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam neraka, dan khususnya para wanita yang mana mereka banyak penghuni neraka. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.